Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini saya akan kedatangan tamu dari Bogor. Mereka adalah anak-anak muda yang peduli dengan persoalan sampah plastik, terutama yang ada di sekeliling mereka. Namun cita-cita mereka katanya untuk Indonesia, dan ayo kita berbincang dengan mereka. Kita gali informasi dari mereka, dan tentu kalau kita setuju dan juga senang dengan apa yang mereka lakukan, kita bisa mendukung dan melakukan support kita kepada mereka. Nah, itu dia mereka berdua. Pak Ajis, apa kabar? Kabar Pak baik, Daman. Ibu. Sedang ngoprek mesin betul. untuk mencacah plastik-plastik ini ya? Iya, betul. Wah, Mencaca luar dan biasa. mengolahnya. Terima kasih berkenan hadir di Susi Cek Ombak. Ya, sama-sama, Ibu. Silakan Ya, duduk. baik, Ibu. Kita ngobrol. Ya. Di taman saya terset warna biru seolah-olah seperti lautan, dibawa oleh Pak Ajis dan Pak Daman rupanya. Tamu kita dari Bogor, dari Sumpah Sampah Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Ajis, Ibu. Pak Daman, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Sehat juga ya? semoga sehat, Ibu. Tidak kena pandemik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisnisnya juga tidak kena pandemik? Pandemik, alhamdulillah omset sedikit meroket lah begitu. Wah, pada saat banyak yang nangis, bisnis ini malah mereka berdua malah merasakan kenaikan harga jual, Betul. kenaikan omset penjualan. Karena apa? Orang di rumah pada senang menghias interior rumahnya ya. Betul. Mungkin kalau dikampanyekan ini adalah hasil recycle, orang lebih senang lagi kali. Betul. Itu adalah salah satu value yang kita kampanyekan, Bu. Kampanyekan, Bahwa oke. semua produk yang kita buat Ya. 100% adalah bahan daur ulang. Dari awal ceritanya gimana sampai bikin Sumpah Sampah ini? Oke. Berawal dari keprihatinan kita lah, Ibu ya, Ya, gitu ya, oke. dengan permasalahan sampah yang luar biasa. Kami mencoba berkampanye dengan melakukan riset awalnya, Bu. Ya, Riset. ya, ya. Fokus awalnya adalah ke sampah yang non ekonomis, Oke. yang seperti kantong kresek, mohon maaf, saset-saset, Ya, begitu. ya, Bagaimana ya, ya. mengubah sampah plastik tersebut Ya. menjadi sesuatu produk yang punya manfaat, punya guna, bahkan punya nilai ekonomis. Oke. Begitu, Ibu. Selama percobaan itu pendanaan dari mana sebelum menghasilkan omset meroket selama pandemik ini? Iya. Ada sebuah ajang, Sociopreneur, Bu. Oke. Kita ikut ajang tersebut, kita angkat isu yang memang kita bicarakan sebelumnya, salah satu sampah non value. Kita jadikan apa nih sampah-sampah ini? Ya, Gitu ya, ya. ya. Produk yang kita riset di awal itu adalah Ya. paving block, yang Paving kita sebut block. eco paving. Bisa kasih lihat tuh sama kawan Susi. Baik. Iya ini. Wah, boleh saya pegang? Iya. Wah, keras sekali. Sangat keras, Bu. Mirip tehel tapi lebih ringan ya. Iya. Itu adalah sampah-sampah yang tidak bernilai, katakannya. Sampah kresek, sampah Saset. Wah, ini kresek dari yang hitam-hitam, Iya, kresek kresek. hitam itu. Mm-mm. Nah, ini meja nih cantik sekali. Bagaimana kalian bikin? Baik, Ibu. Dilukis atau cuma warna-warni di press? Gimana? Iya. Jadi sama sekali ini tidak ada proses lukis begitu ya. Ini adalah murni berdasarkan warna bahan mentah atau sampah plastik tadi. Gitu. Wow, coba lihat kawan Susi, cantik sekali. Itu di sana juga jadi meja. Ini juga sama, ini produksi. Iya. Betul. Wah. Ibu. Itu dari tutup galon murni 100%. Jadi kalau udah seperti itu, jadi kursi ini katakan yang pengganti seperti ininya Oh, oke. dan durable, kuat. Kuat sekali.
Ini begitu. sesuai Wah. dengan sifat plastik memang Bu, plastis masih ada sisa Oke. plastisnya. Iya. Ini juga bisa jadi seperti Iya. hardboard untuk Hardboard. dapur. Tabletop Tahan seperti panas itu. nggak? Tahan Bu, Tahan, Bu. Berapa derajat? 160 masih tahan. 160 masih tahan. Ini juga cantik, biasanya pakai kaca, ini malah Iya. lebih bagus tahan ya. Iya. Wah, pot bunga juga. Iya. Iya, Bu. Wah, cantik Kalau ini sekali. baki kalau Ini bakinya juga, kawan Susi tuh. Iya. Cantik banget. Seperti ini loh. Iya, Bu. Luar biasa. Ini loh, cakep banget seperti riak ombak Ombak. lautan samudra. Iya. Betul. Betul. Ini meja laptop. Ini luar biasa, ini meja laptop. Iya, meja kerja. Bu. Nah, kawan Susi, kita lihat nih ininya nih. Baik. Oh, bahan utama pertama ini ya yang Iya. dikumpulkan. Nanti ada dua, Bu, sampah yang Ya. ekonomisnya seperti ini atau Oke. ada sampah kresek. Sampah kresek. Ini yang merah dari apa nih? Ini dari tutup botol tertentu, Oke. merek besar. Oh, lah, memang gitu ya. ada beberapa merek yang Iya. beda-beda warnanya. Betul. Yang biru, yang Iya. hitam ini dari apa ini? Oli ya. Bekas oli itu, Oh, botol-botol bekas oli. pun you bisa clean up. Bisa, Luar iya, biasa. iya. Kalau ini mesin untuk Untuk mencaca. Oke. Bisa Barangkali untuk Ibu caca ranting nggak mesin begini ya? bisa Bu. Bisa sama ya. Iya bisa. Ya, you bikin mesinnya sendiri atau sudah ada di pasar? Bikin sendiri Bikin Bu. sendiri, Itu Bu. sisi menariknya dari kami Bu. Ada sisi teknologi sebenarnya. Tidak Oh, hanya merecycle oke. tapi ada sisi teknologi yang kita Betul. ciptakan. Oke, supaya kawan Susi lebih Siap, lebih Ibu. percaya, Baik, coba Ibu. dikasih bukti Ya. deh. Oke siap. Bagaimana nih? Siap. Ibu mau Ayo. ini? Ya, Ya. Monggo, Ibu. Awas, Bu, maaf. Ini kurang. ya kalau berwarna-warni hasilnya bagus ya. Iya. Luar biasa. Nah, tuh kawan Susi. Begitu dicaca jadi cantik sudah. Gradasi warnanya aja nih kalau di lem udah bagus. Iya. Iya. Padahal dan tinggal dipanaskan, Bu, setelah itu. Dipanaskan lalu dipres. Dipres jadilah barang-barang Panaskannya seperti seperti ini di sini. Ini di- salah satu mesin kita Bu. Oke. Ini produk yang Ya, anak-anak muda Indonesia ini sebetulnya tidak kalah. Kawan Susi, kita lihat nih. Kreasi mesin untuk mencaca sudah ada. Saya kadang-kadang cari untuk mesin pencacah ranting pun sulit. Nah, ini plastik. Iya. Sudah mereka bisa bikin. Harus dipatenkan sebelum nanti ditiru orang. Siap, Ibu. Paling tidak nanti dapat penghasilan dari paten Paten, kan. iya. Kan Iya. tidak mahal mempatenkan. Iya, Bu. Ya. Nah, ini bisa untuk hardboard meja dapur, Dapur, meja ya, begitu. makan, hiasan dinding. iya. Betul, betul. Yang saya pikir luar biasa. Ini juga bisa jadi ini untuk apa ini tiang-tiang pagar. Tiang, ya, Iya. pagar Bu bisa. Bisa jadi Tapi hambalan untuk buat bikin sebesar ini kreseknya berapa? Ekonomi scale-nya masuk. Coba ini berapa kilo kira-kira Bu ya? Iya. Ini sekilo. Katakan sekilo itu 1 karung Bu. karena oke. ringan ya, Bu ya. Ringan sekali kresek itu. Satu karung sekarang sampah dibeli kan, ada yang beli, ada yang dapat gratis. Iya. Yang beli berapa kalau 1 kilo sampah Iya. begitu? Oke. Kalau yang kresek, Bu, kita beli dari ini sekitar 1.300 Oke. per kilonya. Per kilonya. Kalau sampah HDPE yang tutup-tutup botol itu Ya. sekitar 10 ribuan, Bu, per kilonya. Kalau Ya harus dikampanyekan supaya Siap, orang Ibu. semua ngumpulin sampah. Betul. Kalau lihat harganya kan orang pasti senang, mau itu nggak usah beli, mereka cuma pungut saja. Iya. Kita selama ini dibakarin karena Aduh, jengkel. bahaya itu. sayang sekali. Ya kalau gitu ini terima kasih sudah sama tim Metro ini yang bisa kenalin ibu sama kalian. Nanti Iya. kalau kita bersih-bersih pantai, Siap, Ibu. Siap. saya kumpulin ininya. Biar nanti kirim ke kalian. Iya, Bu. Iya, iya. Dan- Gitu. Keunggulan kalau yang dari ini, Bu, di outdoor juga dia tahan hujan dan tahan panas ibaratnya. Iya. Warna bisa disesuaikan Bisa atau disesuaikan. ini khusus dari kresek Kalau iklan. kresek ini sejauh ini riset kita, Bu, Pasti hitam. jadi hitam. Ah, oke. Merah, biru, Karena plastiknya.
dicampur semua, Bu. Oh, Kita oke, setting jadi supaya hitam. semua meleleh itu di suhu sekian sehingga warnanya hitam. Hitam, Mas. Iya. Oke. Dan ini nggak harus bersih kalau ini apa Ya, sampahnya kalau betul, ini, betul. gitu. Sampah Kayak gitu. kotor pun jadi ya. Kalau ini Ibu, iya. Wah, luar biasa. Baik Ibu. Mungkin kita duduk lagi ngobrol yang lain. Siap. Memang asik tuh nenggelamin kapal ada musik begini, mestinya kenalnya lebih awal tuh. Berapa besar sekarang omset atau turnover kalian? Kalau turnover mungkin tahun lalu ya tadi hampir 500-an lah begitu ya, Bu. 500 juta, luar Begitu. biasa loh. Alhamdulillah Ibu. Dari Ini, sampah kawan Susi yang biasanya nol value, ya, bukan cuma nol value, merusak lingkungan. iya. Sekarang jadi uang menghidupi berapa karyawan? Kalau karyawan tetap kita ada 7. Ada Kemudian 7 orang. kita memberdayakan ibu-ibu di Ibu-ibu sekitar di lingkungan. bengkel Harian. bookshop Mereka kita. dapat gitu. apa rewardnya? Harian, per kilo uang atau harian? Harian dibayar per hari Harian, begitu. dibayar Ibu. per hari. Begitu. Luar biasa. Iya. Anak-anak muda, kalian cobalah cari di sekeliling kalian. Meniru Ajis dan Daman untuk merecycle sampah-sampah di sekeliling kita. Itu bukan hanya pekerjaan mulia, tapi juga sebuah usaha. Sebuah usaha yang bukan cuma menguntungkan, tapi untuk lingkungan. You berdua nih pahlawan loh. Wah. Karena barang-barang yang bikin rusak alam jadi, nah ini kalau bisa ditularkan terus, dikampanyekan. Siap. Untuk semua orang memiliki meja seperti ini. Iya, betul. Ini betul. harganya berapa nih kalau boleh tahu? Kawan-kawan Susi mungkin ada yang mau order. Ini kita jual di 400 ribuan. Mungkin ada yang bertanya kenapa harganya sebegitu. Oh. Ini kurang lebih kita merecycle hampir 10 kilo sampah plastik. Ibu. Oke, Begitu, modalnya 10 kilo sampah 10 kiloan plastik. sampah plastik. Nah, jadi harganya 425. Iya, betul. Untuk warnanya pasti berani bayar segitu. Oh, Warnanya iya, bikin jatuh cinta. Untuk Iya. orang yang suka laut ini luar biasa. Ajis dan Daman mungkin ada yang ingin disampaikan ke kawan Susi apa coba? Kita punya concern yang sama, Ibu, Iya. terkait sampah plastik ini. Sekarang tinggal bagaimana masing-masing kita berkontribusi. Ya, Kalau misalnya teman-teman memiliki atau bisa mengumpulkan sampah plastik dalam jumlah tertentu, ya. jangan sungkan juga hubungi kita. Oke. Begitu. Emailnya apa tuh? Sumpah sampah. Sumpahsampah2@gmail.com begitu. Sumpahsampah2@gmail.com. Oke. Dan kami terbuka untuk berkolaborasi, Ibu. Oke. Kebetulan mesin-mesin mini kita juga sudah Ya. tersebar dari barat ke timur di Oke, Indonesia. Oke. Jadi mimpi kami adalah bagaimana pengolahan sampah ini bisa dilakukan kecil-kecil tapi menyebar, Ibu. Oke, Di harga sini ada- mesinnya berapa nih mesin cacah Waduh. begini? Kalau mesin cacah kita jual di marketplace juga udah ada 14,8, Ibu. 14,8 juta. Betul, Iya. betul, Ibu. Oke. Mesin pemanasnya Kita jual di 11, Bu. 11 11. juta. Dan kalau kita bandingkan dengan produk luar dan harus kita impor jauh sekali. Jauh sekali harganya. begitu ya. Luar biasa ya. Nah, terus kemudian apalagi berkontribusi itu, lalu apalagi mau disampaikan? Iya. Boleh saya Harapannya sampaikan, Bu, juga ya? boleh Iya. kalau harapan dari saya selalu mungkin mendukung dukungan pemerintah atau apa? Dukung program pemerintah, program 3R. Recycle, Reuse. reduce, dan reuse gitu ya. Bagaimana kita berikhtiar untuk tidak banyak menggunakan sampah plastik, kemudian kita mencoba untuk menggunakan kembali sampah-sampah yang kita gunakan, dan jika memang sama-sama barang kita gitu ya, sama-sama merecycle plastik menggunakan teknologi buatan anak Indonesia itu sendiri. Nah, luar biasa. Kawan Susi, kalau kita memang mau punya kemauan, kita bisa mencontoh dua anak muda ini yang saya pikir kegiatan dan inovasinya luar biasa.
Jadi kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak ke laut saja. Ada suara berisik, apa itu musik di auditorium? Saya sebetulnya mau zoom sama Tisa, tapi kok dengar suara musik kayaknya ada yang main band deh. Biasanya Alfi sama teman-temannya, tapi musiknya ini bukan musik Alfi. Kita dengerin yuk. Rupanya yang berisik ini depan turat. Wah, tuan rumah sampai nggak tahu. Nah, kawan Susi, tadi musiknya depan turas. Ceritanya nanti kita ngobrol sama mereka banyak-banyak. Bagaimana mereka bisa datang di Pangandaran ini. Tapi Susi Cek Ombak belum tahu lagu Tenggelamkan. Mungkin coba boleh lihat sedikit supaya dengar. Tenggelamkan, bisa nggak? Lagu yang sangat dinamik untuk tenggelamkan. Luar biasa. Memang asik tuh nenggelamin kapal ada musik begini. Mestinya kenalnya lebih awal tuh. Jadi setiap kali tenggelamkan kapal ada musik beginian gitu. Nah, tadi udah main musik. Saya mau ngobrol dulu. Kita share cerita dengan kawan Susi semua. Mau kan? Oke. Nah, kawan Susi tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja.
kita pengen tahu dong Bu, selera musik Bu Susi itu yang kayak gimana sih? Iya penasaran sih. Oh, saya campur aduk, tergantung mood saja. Untuk yang anak-anak muda saya suka The Clash, The Doors. The Clash, Nah, The ya. Clash. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah dengarkan lagunya Panturas. Oh, The Panturas. Ada the di depan. Iya, betul. Ya. Jadi bukan Panturas saja, tapi the keren, jadi bikin keren. The itu kan biasanya the diva. Iya. Nah, ini The Panturas. Tapi Panturas itu kan maksudnya North Coast kan? North Coast. Pantai Utara kan? Benar Utara. itu maksudnya? Nah sebenarnya awalnya tuh kita plesetan dari band surf Amerika sebenarnya namanya The Oh. Ventures. Oke. Band 60s gitu. Cuman Terus? kami pikir kayak pengen yang lebih lokal dan terdengar apa ya, dekat ke laut lah ya. Iya. Terus kayak kita ini Panturas kayaknya cocok sih karena musiknya pas kita bikin awal kayak agak raw gitu, kayak gimana ceritanya kita berjalan di pantai utara dan main di pantai utara. Ceritanya kayak gitu sih. Nah, kawan Susi ini pengen tahu ada urusan apa Ibu Susi sama The Panturas kan? Iya, iya. Mereka tidak tahu, tidak semua penggemar Ibu atau yang ngefans sama Ibu tuh ngerti Ibu ini seneng dengan band-band atau musik-musik yang aneh-aneh gitu. Iya. Jadi mungkin yuk terangin dong sama kawan Susi sharing gimana ceritanya. Jadi awalnya perkenalan The Panturas sama Ibu Susi itu, jadi sebelumnya kita punya lagu yang judulnya Tenggelamkan. Ya, Gitu, yang ingat. emang ingat. terinspirasi kata tenggelamkan itu dari Iya. signature words-nya Bu Iya, Susi iya. gitu. Sampai akhirnya kita tuh kalau manggung Bu, awalnya kan kita kalau manggung tuh Bumper. ada bumper awal sebelum panggung itu di intro Iya. itu ada visual Bu Susi, ada Oke, muka Bu Susi kayak oke. seolah-olah memberikan speech untuk ngomong tenggelamkan. Tenggelamkan. Sampai akhirnya kita mainin lagu berjudul Iya. Tenggelamkan itu. Ah. Nah akhirnya alhamdulillah nyampe tuh ke Bu Susi dan akhirnya terespon lah sama Bu Susi gitu. Balas-balasan ya. Balas-balasan sampai akhirnya jadi perkenalan digitalnya itu terjadi di sana awalnya. Ya, jadi memang begitu benar kawan Susi. Jadi pertama ini ada anak muda ngirim lagu Tenggelamkan. Terus ya hal biasa sebetulnya karena sejak saya menenggelamkan kapal ada restoran bikin itu apa muralnya atau memenya di depan pelangnya tuh tidak makan ikan tenggelamkan. Nah ini The Panturas juga sama tapi esensinya tentu beda-beda. Mereka berpikir banyak tentang environment, tentang lingkungan. Dan kenapa saya hadirkan sekarang ini The Panturas? Mereka rupanya anak-anak muda yang juga concern dan peduli dengan plastik. Terus kalian juga kenapa mengambil tema kelautan? Iya. Sebenarnya kita bukan dari laut sebenarnya, bukan Oke. band-band anak-anak. Dan Tapi emang tadi tinggal kalian di bicara pantai. tentang band surfing itu idaman kalian atau idola kalian ya? Idola kami. Terus Inspirasi sih. Terinspirasi sih. Oke. Terus kita biasanya surf rock tuh biasanya ngambilnya tuh summer fun, Keindahan beach, pantai. keindahan Ya, pantai. ya, the blue of the ocean. Iya, yang pas kita lewat beneran ke Pantura tuh ternyata banyak persoalan yang ternyata di pantai Indonesia Ya. gitu. Terus kayak kita ngangkat-ngangkat apa yang kita Isu-isu kelautan isu-isu di kelautan sana. aja kayak misalkan kayak Fish di Fishbomb ya. Nah, ya. Di ada. Fishbomb itu kita Cerita dua nelayan mati itu bagaimana Iya, itu dapat? karena kita basicnya adalah mahasiswa jurnalistik, jadi kita ngambil banyak Oh, Yuni aslinya mahasiswa jurnalistik. iya. Oke. Kita banyak ngambil tema-tema yang dari berita diangkat. Oke. Jadi kayak di Fishbomb itu kita ngangkat dari isu bom ikan ya, Bom bom ikan. ikan di Makassar. Jadi ada dua nelayan yang kemudian dia kena bomnya dia sendiri yang dia bikin di rumahnya. Dan meninggal di itu rumah. bukan cuma 2 orang, setiap bulan masih ada Masih ada. terjadi. Iya. Dan itu dikarenakan ya persoalan yang sebetulnya kita semua bisa tangani Iya. dari awal. Kalau kita melarang penjualan koral, melarang penjualan ikan-ikan karang, pasti tidak akan terjadi. Iya.
Nah persoalannya kadang-kadang karena ekonomi diperbolehkan lagi. Iya. Akhirnya ya ngebom-ngebom begitu kan. Nelayan Iya, meninggal pada dan akhirnya kan, iya. 2 itu kali berapa setiap bulan Betul. pasti ada kejadian. Hmm. Kemudian tadi Ibu sudah perkenalkan sama kawan Susi bahwa kalian tuh peduli dengan sampah plastik. Mulai mengurangi dalam kehidupan sehari-hari pemakaian plastik seminimal mungkin. Nah, tapi kenapa kalian memiliki policy seperti itu? Apa latar belakangnya? Jadi kalau misalkan untuk mengajak orang lain kan masih jauh ya Bu. Jadi harus memulai dari diri kita sendiri dulu untuk mengajak orang lain. Kita harus memberikan contoh gitu Bu. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ke panggung si anak-anak semua udah pakai tumbler. Terus si anak-anak kru juga di backstage-nya udah pakai udah bawa mintanya ridersnya itu minta galon dan gelas pun kita bawa sendiri. Terus kemudian turunannya ke penjualan merchandise kita. Jadi packaging segala macamnya kita usahakan untuk meminimalisir penggunaan plastik. Ini ide yang bagus dan mengingatkan saya di awal nih. Terima kasih banyak. Jadi kawan Susi, konsistensi mereka dalam concernnya tentang sampah plastik, filosofinya sederhana. Kalau kita mau mengajak yang lain, kita mulai dari diri kita. Itu adalah sebuah komitmen yang saya pikir luar biasa untuk anak muda ya. Karena banyak anak-anak muda tuh tidak care sama lingkungan. Ibu apresiasi banget. Jadi tidak salah tuh Ibu bales SMS kalian dulu, WA kalian. Bu, tapi kalau boleh nanya nih Bu, kan dari tadi Ibu Susi dan nanya ke kita nih, kita pengen tahu dong Bu, selera musik Bu Susi itu yang kayak gimana sih? Iya, penasaran sih. Saya campur aduk, tergantung mood saja. Tapi yang sering kali saya dengar biasanya kalau udah banyak pekerjaan atau lagi saya suka musik klasik, musik lama. Oh, pasti. Tapi dulu dari kecil terbiasa dengar bapak tuh suka keroncong. Musik keroncong juga suka saya. Untuk yang anak-anak muda saya suka The Clash, The Doors. The Clash. Nah, ya. Nah, Should I Stay or Should I Go? Nah, itu lagu favorit saya. Sempat hampir 2 tahun mungkin jadi ringtone handphone saya. Kalau orang telepon pasti dengan musik Itu unexpected juga itu. Unexpected. Ya. Sama The Doors, Raymond Zaarek. The Doors, The Clash, ya. Lalu saya juga suka. Tapi kalian pasti nggak tahu Debbie Harry. Blondie ya? Blondie, ya, Iya, perempuan kita suka hebat. banget sih, Ya, iya. saya suka Debbie Harry. Kalau lagi moodnya, apalagi adrenalinnya naik gembira ya lagu itu gitu. Saya suka Shakira, beberapa lagu dari Shakira suka. Saya suka lagu-lagu The Beatles juga suka. Nggak terlalu spesifik fanatik ke satu grup saja, tergantung moodnya saja. Tapi kalau yang jadi hampir setiap hari ya klasik, gamelan, saya suka dengar folk, itu juga salah satu hobi saya dengar musik-musik Latin, lalu juga daerah-daerah kita juga banyak musiknya yang enak-enak. Ngomong-ngomong soal suka dengerin musik nih, kita kan habis ngerilis album baru nih. Iya. Kita pengen dengerin satu lagi lagu ke Bu Susi Oke. yang masih ada tema lautnya ya. Ada. Oke, Judulnya boleh, Masa boleh. Lembo. Masa Lembo. Oke, Mas Lembo, wah itu banyak nelayan di sana tiap kali SMS. Ibu cantrang mendekat ke pantai kami Bu, bagaimana? Saya bilang tenggelamin. Dengan apa Bu? Ya saya bilang minta bantu sama angkatan laut suruh tenggelamin. Oke. Masa Lembo itu pulau yang cantik sekali. Ya, boleh. Boleh.
Wah, ini enaknya beneran jingkrak ini baru sip. Oke. Wah, lagunya enak, ada country-nya, ada rock-nya, pokoknya mix ya. Mix ya, benar kita Ya. di album ini nge-mix banget sih, apapun Nge-mix kita banget campurin. Mas Lembo. Kalau dengerin di atas kapal enak tuh. Iya. Sambil di gelombang, bum bum, wah, asik banget tuh. Nah, kawan Susi, perbincangan kita dengan The Panturas ini luar biasa. Kita juga disuguhi musik yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Sudah berapa pemerintah daerah yang bekerja sama dengan diet kantong plastiknya Tiza ini? Yang bekerja sama langsung ada 6 pemerintah daerah. Jadi ada itu termasuk Jakarta dan Bali, 2 provinsi Jakarta setelah kita demo nih ya. Betul, Bu. Wah. Kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Tadi kita sudah ngobrol dengan Daman dan Aziz tentang recycle plastik. Saya ingin menyapa sahabat yang sudah lama, namanya Tiza. Tiza Mafira. Kita sapa dia dan wawancara dengan dia apa yang jadi passionnya dan concernnya tentang plastik. Halo Tiza, apa kabar? Halo Ibu, apa kabar Bu? Sudah Iya. lama kita tidak bertemu. Iya, long time ya, not see. Tapi Tiza masih concern kan? Masih konsisten dengan plastik tuh. Terutama sampahnya Sangat ya. masih Bu. Nah, sebelumnya kalau Ibu udah tahu dulu waktu zaman menteri nih ngobrol dengan you banyak tentang apa yang Tiza lakukan, tapi kawan Susi belum tahu ceritanya bagaimana awal Tiza peduli dengan sampah plastik. Awalnya nggak langsung minta pelarangan, karena itu terlalu waktu itu belum ada yang ngomongin, mungkin terlalu ekstrim, takut menghadapi penolakan. Jadi pelan-pelan dulu, mulai dari minta berbayar dulu. Setelah mulai berbayar, beberapa kota ada yang tertarik, kayaknya bisa lebih nih, kayaknya ini terlalu murah nih 200 rupiah, bisa nggak sih dilarang aja. Dan disitulah kita mulai dapat pintu masuk untuk mendampingi pemerintah daerah merumuskan pelarangan kantong plastik. Nah, tadi Tiza bicara sudah bekerja sama dengan banyak pemerintah daerah mencoba membuat aturan-aturan pencegahan dari awal. Sudah berapa pemerintah daerah yang bekerja sama dengan diet kantong plastiknya Tiza ini? Yang bekerja sama langsung ada 6 pemerintah daerah. Jadi ada itu termasuk Jakarta dan Bali, 2 provinsi Jakarta setelah kita demo nih ya. Betul Bu. Wah. Nah, Desember 2019 itu DKI Jakarta mengeluarkan peraturan pelarangan kantong Ya, plastik. kita apresiasi juga Pak Anies dah karena mau mengeluarkan peraturan itu kan. Nah, sekarang Pak Anies harus didorong untuk melakukan enforcement Tiza karena enforcementnya belum ada. Jadi yang kami dampingi langsung ada 6 kota, tetapi otomatis banyak kota lainnya juga tertarik gitu ya, karena sudah banyak kota yang mulai. Dan per tahun ini ada 60 lebih kota di seluruh Indonesia yang sudah memiliki peraturan pelarangan kantong plastik. Gitu ya Tiza, luar biasa you punya inisiatif dan achievement. Nah, Ibu dengar sudah berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 55% melalui kampanye kantong plastik tidak gratis pada 2016 di 27 kota. Boleh cerita tentang hal itu? Jadi ada uji coba waktu itu bersama dengan KLHK, kita mendorong bisa nggak berbayar, KLHK menyambut baik. Mereka melakukan uji coba serentak di 27 kota dan harga kantong plastik waktu itu 200 rupiah yang diuji cobakan. Banyak komplain juga di netizen, tapi akhirnya
diam Pasti. jalan juga kan, bagus. Yang tadinya gratis jadi nggak gratis pasti komplain, tapi justru itu yang kita cari sebenarnya. Iya, orang tidak Kita mau beli, akhirnya kan tidak mau pakai. Harus ada rasa terusik gitu. Betul. Ya, jadi pengurangannya 55% secara langsung ya, dalam waktu 3 bulan langsung berkurang sekali penggunaan kantong plastik. Makanya beberapa Pemda waktu itu Banjarmasin menjadi yang pertama terinspirasi. Oh, kalau cuma Rp200 langsung turun 55%, kita larang saja sudah. Jadi 100% saja sudah gitu. Dan itu yang mereka lakukan. Tapi enforcementnya di kota-kota ini bagus atau tidak dari observasi TISA? Beda-beda sih Bu, Oke. beda-beda. Nah, mungkin nanti kita harus bikin review kali ya TISA ya. Bikin reviewnya di mana kota yang berhasil dan kita berikan award kali. Iya. Penghargaan. Benar juga Bu. Bagus kali ya. Award Kalau kota, dibikin iya, begitu, coba pikirkan untuk kota yang berhasil turun sangat bagus, kita kurangi gitu kan. Sekarang karena banyak kota yang sudah melakukan, salah satu kegiatan kita itu riset bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penegakan peraturan-peraturan itu. Makanya kita mengetahui misalnya di DKI Jakarta tuh pengurangan kresek di supermarket tuh bagus sekali compliance-nya. 100% deh, bagus deh. Tapi di pusat perbelanjaan masih ada. Di pasar tradisional masih banyak gitu. Jadi begitu pula di Bali ya. Di Bali penggunaan kresek turun 50 sampai 57%, hampir 60%. Secara keseluruhan, tapi lebih comply di supermarket daripada di pasar tradisional. Jadi itulah yang menyebabkan kita kalau begitu program kita berikutnya nih memang harus agak fokus ke pasar tradisional karena disitulah letak tantangannya sekarang. Oke. Nah, TISA selain tadi kegiatan diet kantong plastik organisasi TISA ini, TISA juga pernah punya pengalaman menyusun naskah pidato dan perumus kebijakan iklim jubir Presiden Indonesia. Boleh cerita dikit tentang itu? Iya Bu, itu dulu waktu tahun 2006-2007 ya, saya baru lulus kuliah waktu itu punya kesempatan bekerja di istana. Bekerja di bawah juru bicara Presiden Yudhoyono untuk hubungan internasional ya. Nah, jadi saya staf khusus Presiden. Dan pada saat pengalaman itu luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu Indonesia lagi gencar hosting conference perubahan iklim di Bali tahun 2007. Jadi saya berkesempatan untuk menyusun berbagai pidato untuk presiden menuju konferensi perubahan iklim tersebut. Dan climate change sekarang lebih keras suaranya karena itu menjadi kepedulian global yang sangat tinggi sekarang ini. Jadi ikhtiar usaha yang dilakukan oleh TISA dengan diet plastiknya, memperkenalkan perda-perda, mengajak pemerintah daerah mengeluarkan perda adalah satu upaya dari anak muda Indonesia yang patut kita hargai. Selain kita melihat juga Pak Aziz, Pak Daman yang melakukan recycle menjadi furniture dari sampah-sampah plastik tadi, kita semua bisa seperti mereka. TISA, terima kasih banyak sudah sharing dengan kawan Susi. Kapan-kapan kita ketemu ya, beach cleanup di Pangandaran. Siap Ibu Susi, saya udah catat tadi jadwal penerbangan ke sana. 2 minggu sekali, kalau begitu nanti saya harus jadwalkan. Kita tularkan kepedulian kita kepada semua yang mencintai laut, pantai, dan lingkungan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih TISA. banyak Ibu. Ya, bye. Metro TV,